Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Algi Muhaimin. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan video hasil analisis SAP bersama anggota kelompok saya. Supaya video durasi ini tidak lama, maka langsung saja ke tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliswarisa Marifah dengan NIM 2111126. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana caranya menghitung beton prategang menggunakan software SAP 2000. Pertama, kita perlu membuka dulu aplikasinya. Ini. Lalu di next aja. Ini klik OK. Kita perbesar dulu frame-nya. Nah, kita sekarang pertama bikin penampangnya dulu. Tapi sebelum bikin penampang, kita juga perlu mengatur satuan yang kita pakai. Nah, untuk mengatur satuan yang kita pakai, kita pergi ke pojok kanan bawah. Di sini ada. Nah, kita pakainya yang kilonewton meter Celsius. Nah, setelah itu kita buat penampangnya. Klik File, New Model. Nah, untuk satuan yang di sini kita masih pakai yang kilonewton meter. Selanjutnya pakai yang beam. Nah, untuk elemennya, number of span-nya kita isi 1. Nah, untuk grid-nya kita custom, edit grid-nya. Nah, untuk yang grid A kita isi 0. Dan untuk yang ini, panjang penampangnya yaitu 15. Lalu selanjutnya klik OK. Nah, ini OK lagi. Nah, di sini ada dua tampilan, yaitu tampilan 3 dimensi sama 2 dimensi. Yang ini 3 dimensi, yang ini 2 dimensi. Kita biar lebih fokus ya, kita pakai yang 2 dimensi dulu, jadi yang 3 dimensinya di close aja dulu. Oke. Selanjutnya kita buat materialnya, klik Define, Material, lalu selanjutnya Add New Material. Nah, untuk materialnya kita beri nama Concrete FC47. Nah, untuk material tipenya kita juga pilih yang konkret ya. Nah, ini untuk massa jenisnya, kalau beton itu 24 kN. Nah, selanjutnya kita isi yang modulus elastisitas. Sebelum kita ngisi yang modulus elastisitas, kita perlu mengubah satuannya terlebih dahulu. Kita pakai yang Newton mm Celsius. Nah, untuk modulus elastisitas, kalau beton itu 4700 akar FC ya. Kalau misalkan di sini bisa ditulis 4700 kali 47, mutu betonnya pangkat 0,5. Lalu selanjutnya enter, nanti akan mengubah sendiri. Nah, di sini untuk mutu betonnya 47 isiin lagi. Nah, selanjutnya kita ubah lagi satuannya, berubah ke awal. Tadi ya kilonewton meter. Nah, yang ini. Oke, selanjutnya oke. Nya kita bikin material tendonnya, klik lagi add new material. Di sini tulis tendon. Terus tipe materialnya juga ubah jadi tendon. Ini massa jenisnya 78,5. Nah, untuk FY-nya atau mutu bajanya 420 MPa. Kita tulis, lalu enter. Di sini juga 420 MPa. Enter lagi. Lalu oke. Oke lagi. Selanjutnya kita define dari section properties, frame section, terus add new properties. Nah, untuk frame section propertinya kita ubah jadi concrete. Nah, lalu kita pilih rectangular. Nah, di sini kita beri nama balok. Kita masukkan tingginya berapa, 0,7 misalnya. Terus ini 0,5 untuk lebarnya. Terus ini materialnya juga diubah jadi konkret. Lalu klik OK.
Lalu kita pilih load patterns. Kita ubah ini jadi live. Lalu add new load patterns. Lalu pilih ganti jadi SDL. Di sini pilihnya yang super deep. Terus add lagi. Terus yang terakhir ada pratekan. Untuk tipenya pilihnya yang press trace. Lalu add new pattern, lalu klik OK. Untuk selanjutnya kita pilih lagi define. Di sini ke bawah ada load combination, klik, lalu add new combo. Nah, di sini namanya diubah jadi kombinasi. Nah, untuk load case name-nya ini cari yang live, lalu untuk scale faktornya isi 1,6, lalu klik add. Selanjutnya pilih yang SDL, lalu di sini untuk scale faktornya 1,2, lalu klik add lagi, lalu OK. Perkenalkan, nama saya Anissa. Di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah dari teknis. Untuk langkah selanjutnya, kita akan memasukkan beban merata QBS dan QLL. Caranya yaitu blok pada bagian bentang, lalu pilih assign, kemudian pilih frame load, lalu pilih dan klik distributed. Jika sudah diklik, langkah selanjutnya adalah memasukkan beban QBS dengan cara load pattern name-nya diganti menjadi SDL atau super deep load. Jika sudah diganti, maka selanjutnya pada uniform load-nya masukkan nilai dari QBS perhitungan manual yaitu sebesar 14,90, lalu OK. Lalu selanjutnya blok lagi pada bentang jika sudah load pattern-nya diganti menjadi hidup atau QLL, lalu pada uniform load-nya masukkan dengan nilai QLL dari data sebesar 30. Jika sudah, klik add existing agar beban yang tadi tidak terrefresh, lalu OK. Lalu langkah selanjutnya ke menu draw, lalu pilih draw frame atau cable. Jika sudah tampilannya begini, lalu line object tipenya menjadi tendon. Jika sudah, kita klik pada grid point 1 hingga ke 15, lalu akan muncul menu tendon. Lalu langkah selanjutnya kita pilih quick start, lalu pilih circular tendon 1, lalu OK. Lalu langkah selanjutnya kita pilih parabolic calculator. Jika sudah, lalu selanjutnya quick start, lalu akan muncul kolom 3. Untuk kolom ke-1 dan ke-3 kita nolkan. Lalu pada kolom kedua kita akan memasukkan nilai dari hasil eksentrisitas yang telah dihitung, yaitu sebesar 0,225. Kita minkan pada nilai 0,225 agar tendonnya ke bawah. Lalu klik refresh, lalu down. Jika sudah, maka langkah selanjutnya ke tendon load, lalu add. Jika sudah di-add, maka selanjutnya load pattern-nya diganti ke pratekan. Jika sudah memasukkan nilai force-nya, yaitu hasil P dari perhitungan sebesar 3696,004. Untuk nilai friction dan outturn-nya kita nolkan semua karena kita akan menganalisis sebelum kehilangan tegangan dulu. Jika sudah dinolkan, lalu klik OK, lalu exit.
Untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yaitu Algi Muhaimin. Izin perkenalkan, nama saya Algi Muhaimin. Di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah SAP 2000 dari Anissa Nurilham. Untuk langkah selanjutnya, kita akan running si file balok ini, yaitu dengan cara ke menu Analyze, lalu pilih Run Analysis. Jika tampilannya sudah begini, kita pilih modalnya matikan dulu dengan cara run do not run cache. Jika sudah, kita tinggal run now. Kita akan menamakan file ini dengan sebelum kehilangan tegangan. Lalu kita save. Tunggu hingga si tendanya ke bawah. Nah, jika sudah begini, maka langkah selanjutnya kita akan memastikan nilai geser dan nilai momennya, yaitu dengan cara ke menu display, lalu pilih show for stress, lalu pilih yang frame cable. Jika tampilannya sudah begini, kita akan memastikan nilai gesernya dulu, yaitu dengan cara pilih yang shear 22. Untuk optionnya pilih show value, lalu OK. Nah, jika tampilannya sudah begini, maka untuk nilai-nilai yang di ujung ini kita akan samakan dengan yang ada di laporan tugas struktur beton yang sudah dihitung secara manual. Jika hasilnya sama, maka sudah benar perhitungannya. Lalu selanjutnya kita akan memastikan nilai momennya, yaitu dengan cara pilih yang support stress ini, lalu pilih yang momen 33, lalu klik OK. Nah, untuk nilai momen ini juga kita akan samakan dengan perhitungan manual yang sudah dilakukan. Jika nilainya sama, maka berarti perhitungannya juga sudah benar. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan meng-save dulu file ini dengan cara file, lalu pilih save as, lalu kita namakan dengan setelah kehilangan tegangan. Lalu kita save. Jika sudah di save, maka langkah selanjutnya kita pilih tendon pada bagian ini, lalu klik kanan. Jika sudah masuk ke sini, kita akan memasukkan nilai dari tendon load setelah kehilangan tegangan dengan cara pilih add. Lalu untuk load pattern name-nya kita ganti menjadi pratekan, dan untuk force-nya ini adalah nilai dari pack. Di sini kelompok kami mendapat nilai sebesar 3696. Nah, di sini untuk kolpator koefisiennya nilainya adalah 0,2. Untuk wobble-nya juga kelompok kami mendapat nilai dari K, yaitu sebesar 0,0045. Dan untuk slip angkur yaitu 127,5 mm. Maka kita akan ubah ke meter dulu, yaitu dengan nilai menjadi 0,1275. Untuk elastisnya kita akan nolkan. Untuk grip stress kita akan ubah dulu ke Newton millimeter. Dan untuk grip stressnya kita akan memasukkan nilai dari akibat rangkap, yaitu 1,3. Untuk nilai string stressnya juga kita ganti dengan hasil nilai dari susut betonnya, yaitu 60. Dan untuk steel relaxation-nya juga kita ganti menggunakan hasil dari relaksasi baja, yaitu 135.9422. Jika sudah, unitnya kita kembalikan ke kilonewton meter.
kita klik OK. Oke lagi. Jika sudah diklik OK, lalu langkah selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Najwa. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Tiardiani. Di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah SAP dari teman saya yaitu Agi. Untuk langkah selanjutnya, kita akan merunning si balok ini dengan cara ke menu Analyze, lalu Run Analysis, lalu OK. Tunggu hingga stand-down ke bawah. Lalu selanjutnya, kita akan pastikan nilai geser dan momennya dengan cara pilih menu Display, lalu Show Force atau Stress, lalu pilih yang Frames. Jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai sebelumnya, kehilangan tegangan, dan sesudah. Jadi kesimpulannya untuk hasil analis ini adalah untuk memastikan perhitungan manual sudah sama dengan SAP 2000 yang dimana hasilnya adalah kondisi elemen sudah memenuhi syarat perhitungan dan sudah sama dengan perhitungan yang sudah dikerjakan. Mungkin cukup sekian presentasi video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.